ada yang ditempel dekat kisi-kisi AC. Itu apa namanya dan fungsinya, Bang? Soalnya setelah servis kok nggak dipasang lagi ya sama teknisinya. Komentar berikutnya, Bang, tolong buatin video cara mengatur posisi termis yang baik dan benar di unit indoor, karena hal tersebut bisa menjadi ladang cuan untuk oknum teknisi nakal. Oke, yang dimaksud yang nempel di EPAP ini adalah termis ya. Ini termis namanya. Termis di AC split itu umumnya ada dua ya. Termis yang ujungnya hitam ini namanya termis udara. Dia yang merespon mengatur kapan mati hidupnya kompresor ketika suhu ruangan sudah tercapai, ketika suhu ruangan sudah mulai nggak dingin ya. Dan dia ini nempel di atas EPAP biasanya kayak gini ya, ada tempatnya sendiri di atas EPAP kayak gini. Nah, kayak gini. Ada juga yang di atas filter. Ada juga yang ditaruh di samping sini. Kalau AC Gri, Aqua, terus Sub China tuh biasanya nempel di sini ya, ditaruh yang hitam ini, taruh di sini. Lalu satu lagi ini termis pipa namanya. Nah, ini yang mendeteksi dinginnya EPAP ini ya, pipa. Makanya dia nempel di pipa EPAP. Pipa EPAP ini ya. Dia makanya ditaruh di tempat yang paling dingin. Termis namanya. Nah, pada saat nyuci, si teknisi nyuci ya, biasanya termis ini akan dilepas, dipindahin dulu karena mau nyuci di area sini ya. Walaupun sebenarnya termis ini nggak dilepas, disemprot, kena air nggak masalah ya. Jadi nggak masalah kena air. Tapi biasanya kalau nyuci itu biar enak, biar bisa bersih semua di bawah tempat ini, sininya itu dilepas dulu. Nah, pada saat selesai nyuci itu harus dibalikin lagi, balikin lagi ke posisinya, agar termis ini bisa bekerja dengan normal sebagaimana mesti fungsinya. Jika teknisi tidak mengembalikan posisi termis ini pada tempatnya masing-masing, itu bisa karena unsur lalai atau lupa. Nah, kalau di alasannya lupa, itu tidak profesional ya, lalai. Tidak bisa dijadikan alasan. Coba, kalau dia alasan lupa, lalu AC konsumen, AC user jadi nggak dingin, lalu dia datang lagi, kalau misalkan teknisi yang mengerjakan awalnya, oke lah dia jujur balikin, dia minta maaf ya lupa, dibalikin, oke beres. Tapi kalau ternyata usernya panggil teknisi yang lain, hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk cari cuan, untuk cari keuntungan ya, dengan memponis kompresor, memponis ya macam-macam. Nah, jadi ini termis. Nah, termis ini posisinya cuma nempel kayak gini ya, di soket kecil kayak gini. Kayak gini bentuknya. Dia ada di area PCB atau modul. Nah, ini area PCB atau modul ya, atau otaknya AC ada di sini. Nah, termis ini ada nilai tahanan atau resistansi ya. Nanti kita ukur cara mengukur termis yang masih bagus atau enggak di berikutnya. Agar teman-teman pengguna AC bisa mengukur sendiri. Bisa cek sendiri termis ini masih bagus atau sudah rusak. Kalau termis rusak, efeknya apa, Bang? Efeknya ya bisa saja AC nggak dingin karena tidak bisa kasih perintah dengan normal kapan mati hidupnya kompresor. Karena yang bikin AC dingin itu ada di kompresor ya, memompa gas refrigeran ke EPAP ini. Kalau termis nggak bisa kasih perintah, lalu kompresor nggak bisa kerja. Nah, termis ini bisa diganti dengan termis yang sesuai dengan mereknya. Yang penting itu soketnya ini harus cocok ya. Bisa juga ganti dengan termis universal atau termis multi. Nanti harganya ini murah. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di online shop. Termis ini sekitar ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000 ya, sekitar segitulah ya. Tapi rata-rata termis ini murah kok, murah ya. Bisa cek di online shop. Jadi untuk teman-teman pengguna AC, perhatikan teknisi pada saat selesai cuci, ingetin Mas, posisi termisnya udah dibalikin ke posisinya masing-masing gitu ya, ingetin ya. Takutnya teknisinya lupa. Kalau lupa nanti ya tadi akan jadi ladang cari cuan lagi nanti. Karena kecurangan di area indoor itu ya ini, memainkan posisi termis ini teman-teman ya. Posisi termis ini bisa dipindahin, yang ini ditaruh misalkan dilepas atau taruh di sini, akhirnya nggak bisa merespon EPAP. Nah ya, jadi kecurangan di area indoor itu memainkan termis ini, posisi termis. Oke, selanjutnya kita akan cara ukur tahanan atau resistansi termis ini ya. Sekarang kita akan mengukur nilai tahanan atau resistansi dari suatu termis. Kita di sini menggunakan klemeter digital atau tang ampere. Kita posisikan selektor di ohm karena kita akan mengukur tahanan dalam satuan ohm. Nah, ini termis. Di sini
sudah ada termis yang memiliki dua fungsi, yaitu termis udara dan termis pipa. Kita ukur ya. Ini yang namanya termis pipa dan ini yang namanya termis udara. Kita akan ukur nilai tahanannya berapa. Sekarang kita ke termis yang mana dulu nih? Pipa ya, pipa dulu ya. Oh ya, kabel merah seperti biasa di posisi ohm dan kabel hitam di posisi com di tang ampernya ya. Lihat nilai tahanannya 0,4 ya. Nilai tahanannya 4 ohm. 4 ohm ini termisnya sudah terdeteksi sudah mulai merusak ya, atau nggak bagus, karena nilainya itu yang bagus itu paling nggak 7 ohm. Coba yang termis udara. Termis udara juga 4 ohm. Coba kita panasin. Yang termis mana? Termis pipanya kita panasin dikit. Apakah berubah? Harusnya dia berubah ya. Tapi dia udah mulai turun sih, jelek. Iya, 2 ohm. Ini mulai rusak, termis ini mulai rusak ya. Sudah mulai rusak. Ini nggak bagus. Sekarang coba kita yang lain, kita ukur yang ini. Termis pipa yang ini ya. Susah. Nah, itu 9 ohm ya. 9 ohm, 10 ohm. Ini masih bagus ya. Termis ini masih bagus. Sekarang yang tadi kita ukur apa? Termis pipa ya. Nah, sekarang coba kita panasin. Apakah dia turun ya? Harusnya dia turun. Kalau masih bagus, nilai tahanannya berubah ya. Nah, dia berubah ya. Jadi 6 ohm, 5 ohm. Turun. Artinya ini termis masih bagus. Sekarang yang termis, enggak. Sekarang kita masukin ke RS ya. Di sini udah gue siapin RS. Coba kita masukin ke RS. Harusnya dia naik ya. Naik. Nah, dia jadi 12 ya. 12 ohm. Artinya masih bagus. Lalu yang termis udara. Termis udaranya kita ukur. Berapa ohm dia? 10. Dia memiliki nilai 10 ohm ya. Oke lah, masih bagus. Sekarang coba kita panasin sedikit ya. Apakah dia berubah? Harusnya dia turun ya. Nah, 5. Dia berubah jadi 5, 6 ohm. 6 ohm ya. Masih bagus. Sekarang kita coba masukin ke S. Dia harusnya berubah lagi ya. Nilainya dia jadi naik. Nah, jadi 12 ohm. 12 ohm. Artinya ini masih merespon, masih bagus ya. Termis yang ini masih bagus. Justru yang tadi yang rusak. Nah, yang ini udah rusak ya. Nah, itu teman-teman cara mengukur termis ya. Jadi nilai tahanan termis ini berkisar di antara 7 ohm sampai 14 ohm ya. Sekitar segitu, 7 ohm sampai 14 kilo ohm. Jadi di sini kalau teman-teman mau mengukurnya pakai satuan ohm ya, selektor ini, selektor klemeter ini di satuan ohm. Oke, itu kalau teman-teman pengguna AC mau mengukur termis sendiri caranya ya.